Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sholat berjamaah ini pasti ada imamnya. Sebelum kita menjadi imam, perhatikan dulu apa syarat menjadi imam. Siapa yang didahulukan menjadi imam, kemudian apa saja adabnya menjadi imam. Kita akan bahas satu persatu. Sekarang apa syarat menjadi imam? Pertama, tamyiz. Tamyiz ini dia sudah mengerti, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Umumnya orang tamyiz ini sekitar usia 7 tahun. Tidak harus balik ya, yang penting tamyiz. Kemudian yang kedua, bacaannya benar. Kalau bacaan belepotan, jangankan tamyiz. Orang dewasa pun kalau bisa jangan jadi imam. Terutama bacaan Al-Fatihah. Apalagi Al-Fatihahnya sampai merubah makna. Iyyaka na'budu dibaca Iyyaka na'budu, bahaya. Maka orang yang seperti ini tidak layak untuk menjadi imam, tidak memenuhi syarat. Kadang ada yang bacaannya keren, bagus, tapi salah. Ada. Dia hanya mengikuti lagamnya, lagam-lagam murotal-murotal yang terkenal, Imam Sudais, Imam Al-Ghamidi dan lain sebagainya. Tapi panjang pendeknya salah. Maka itu pun tidak layak menjadi imam. Tidak memenuhi syarat. Lagamnya mungkin biasa-biasa saja, tapi benar. Makhrajnya benar, tajwidnya benar, panjang pendeknya benar, maka dia layak menjadi imam. Jadi anak kecil bacaannya benar, itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi imam. Jadi kalau ada orang dewasa kok bacaan Al-Fatihahnya belepotan, ini pendapat yang mu'tamad, tidak sah sholatnya. Kalau sholatnya tidak sah, maka makmumnya juga yang bermakmum kepadanya tidak sah sholatnya. Ini pendapat mu'tamad ya. Namun kalau kita saklek mengikuti pendapat mu'tamad tadi, sedangkan dia sudah rutin mengimami sholat maghrib dan sholat isya, kita tegur. Ditakutkan akan jadi perpecahan di keluarga masjid. Sehingga nanti jamaah masjid ini tidak harmonis lagi. Gara-gara imamnya ditegur. Bacaan Al-Fatihahnya salah. Tidak sah lagi disebutkan. Untuk itu, kalau memang di masjid kita sudah terlanjur, ada imam yang sudah tua, bacaannya belepotan, gak masalah. Kita ambil pendapatnya Imam Muzani. Beliau ini adalah muridnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa tetap sah sholatnya walaupun bacaan Al-Fatihahnya belepotan, bacaan Al-Fatihahnya salah. Jadi tetap ada ulama yang mengesahkan imam yang bacaan Al-Fatihahnya belepotan. Padahal kalau melihat syarat yang kedua ini tidak sah. Tapi Imam Muzani tetap mengesahkan. Untuk itu, imam yang bacaannya belepotan, kita gak usah menghardik dia, gak usah tegur dia, kita ikuti saja. Karena masih ada ulama yang mengesahkannya. Kalaupun kita mau membenarkan bacaannya, nasihatnya harus hati-hati. Kemudian yang ketiga, syarat menjadi imam sah sholatnya. Berarti wajib faqih, mengerti rukun sholat, mengerti yang membatalkan sholat. Jangan sampai ketika dia lupa tasyahud awal, berdiri ini, kemudian makmumnya mengingatkan, subhanallah, dia balik lagi ke tasyahud awal, padahal dia sudah berdiri sempurna, batal sholatnya. Ini menandakan imam tadi tidak faqih, tidak mengerti rukun sholat, tidak mengerti yang membatalkan sholat. Maka kalau kita sering menjadi imam, pelajari dulu rukun sholatnya, yang membatalkan sholatnya, sunnah sholat, makruh sholat. Sehingga kalau ada sesuatu yang membatalkan sholat, dia ngerti. Kemudian yang keempat, tidak sedang menjadi makmum. Ini imam, ini makmum. Kemudian ada orang datang bermakmum kepada makmum. Gak sah. Kecuali makmum masbuk. 2 rakaat lagi. Dia berdiri untuk rakaat ketiga. Ada orang datang bermakmum kepadanya. Sah tidak? Sah. Karena dia sudah lepas dengan imam yang pertama. Dia sudah tidak bermakmum lagi.
Kemudian bagaimana jika makmum masbuk? Berdua. Sama-sama masbuk. 2 rakaat. Imam selesai, yang satu mundur. Ini perbuatan sia-sia. Di dalam kitab-kitab salaf itu nggak ditemukan. Kenapa? Karena dengan kita berjamaah, ini pahala sudah sempurna. Misalnya sholat isya, kemudian kita masbuk. Masbuknya 3 rakaat, bahkan 4 rakaat. Kita hanya mendapati salamnya imam saja. Dia sudah mendapatkan pahala berjamaah dengan sempurna. Sama dengan imamnya, sama dengan makmum yang lain. Namun tetap berbeda pahalanya dalam rakaat yang bersama dengan imam. Tetapi pahala berjamaah dia sudah sempurna. Jadi nggak usah bermakmum lagi pada yang masbuk lain. Langsung sholat sendiri-sendiri saja. Namun kadang-kadang kita suka bingung. Yang masbuknya banyak, sampai 10 orang. Kita di tengah. Yang 8 mundur. Kita sendiri. Sedangkan ini yang dianggap imam sama mereka tidak mundur. Berarti di depan 2, di belakang 8. Bagaimana ini? Kalau seperti ini kita mundur. Tapi bukan berarti kita bermakmum kepadanya. Supaya menghindari fitnah saja. Kita gerakannya mengikuti imam, bukan berarti kita ikut imam. Melainkan karena bacaan kita sudah selesai saja. Makanya saya ruku, saya sujud. Intinya, jangan bermakmum kepada makmum yang lain kalau kita sudah bermakmum kepada satu imam. Mafhum ikhwan? Karena melakukan seperti itu adalah perbuatan yang sia-sia, lagau. Sah tidak sholatnya? Sah saja. Hanya saja lagau, sia-sia. Namun kalau seperti ini, bermakmum kepada yang sedang jadi makmum, makmum ini sedang bermakmum kepada imam, maka tidak sah. Harus bisa bedakan antara yang sia-sia dan yang tidak sah. Kemudian syarat imam yang kelima, harus laki-laki. Jadi perempuan tidak boleh mengimami laki-laki. Kecuali makmumnya perempuan lagi. Maka imam boleh perempuan juga. Jadi perempuan itu boleh menjadi imam kalau makmumnya perempuan. Masalah khunsa atau banci sebenarnya ada, cuman nggak akan saya jelaskan. Cukup sampai sini saja. Jadi laki-laki yang penting dia boleh mengimami laki-laki, boleh mengimami perempuan. Tapi kalau perempuan mengimami laki-laki tidak sah salatnya. Kalau perempuan mengimami perempuan baru sah. Jadi terbatas perempuan ini. Walaupun perempuan ini hafal 30 juz, mengimami laki-laki tetap tidak sah salatnya. Mafhum ikhwan? Wallahu a'lam bishawab.